salah satu teknik psikoterapi suportif yang bernama memberikan dorongan. Saya Dr. Krishna Aji, psikiater, dan saat ini sedang di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Udayana, dan ke depan akan memberikan demonstrasi dan penjelasan mengenai psikoterapi bersama residen saya yang sedang stase di rumah sakit ini. Kembali lagi bersama saya Dr. Krishna Aji, psikiater di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Udayana. Pada kali ini kita akan membahas dan mendemonstrasikan salah satu teknik psikoterapi suportif yang bernama memberikan dorongan. Ini masih sejalan dengan video sebelumnya, yaitu di video sebelumnya kalau nggak salah kan memberikan pujian, memberikan apresiasi terhadap tindakan yang sudah dilakukan, dan tindakan itu perlu matang dulu baru bisa diapresiasi. Nah, tindakan apresiasi terhadap tindakan itu bisa dengan simultan digabung, ditambahkan dengan memberikan dorongan kepada pasien atau klien supaya dia bisa tetap menjalankan, meneruskan tindakan tersebut dan tetap memiliki kepercayaan diri untuk mengarungi masalahnya, untuk menyelesaikan masalahnya. Gitu. Jadi sekarang akan kita langsung ke prakteknya. Ya, dengan kasus yang sama ya. Jadi gimana sebelumnya kasusnya itu, masalahnya? Ya dok, jadi saya ini punya pikiran kecemasan lah terhadap sesuatu hal yang belum terjadi. Pikiran kecemasan terhadap sesuatu hal yang belum terjadi. Lalu bisa diceritakan seperti apa kecemasan itu? Ya, contohnya kalau misalnya saya mau ujian, saya udah merasa cemas nih dari 1 minggu sebelumnya. Gitu dok, kalau konteksnya ujian. Kalau konteksnya ujian. Dan apa yang dilakukan? Yang saya lakukan itu, saya mempersiapkan diri lebih matang lagi dok. Jadi saya baca buku yang banyak, saya bikin catatan, saya belajar lah dok, intinya benar-benar mempersiapkan diri banget. Itu kan hal yang bagus ya, dan perlu diapresiasi, dan akan bagus lagi kalau bisa ditingkatkan, dan pastinya kita bersama akan yakin bahwa kamu juga tetap bisa melakukan hal itu dan meningkatkan paling tidak, ya kan? Tapi dari situ ada masalah lain nggak? Ya kalau dari situ sih masalahnya itu, ini dok, saya selalu merasa saya ini kurang persiapan ya, meskipun saya sudah mempersiapkan segitu banyak, tapi yang selalu saya rasa itu saya kurang aja gitu. Kurang persiapan? Iya. Padahal sudah melakukan persiapan yang banyak, dan tindakan yang dilakukan untuk mengatasi rasa kurang terhadap persiapan itu apa? Ya saya biasanya semakin tekun lagi belajar dok, jadi seperti lingkaran gitu. Tiap saya mau mengantisipasi sesuatu, saya selalu merasa yang saya persiapkan ini selalu kurang dok. Setiap mau mengantisipasi sesuatu yang dilakukan terasa semakin kurang. Seperti itu. Ada cara yang pernah dilakukan untuk mengurangi kecemasan akan lingkaran ini enggak? Belum sih dok, itu yang saya juga bingung gimana cara mengatasinya. Lalu ketika
ketika kamu mengalami lingkaran kecemasan ini, apakah ada efek terhadap nilai? Efek terhadap nilai ya ada dok, karena kan persiapannya kan juga lebih banyak, artinya kan area yang saya pelajari juga tercover semuanya gitu. Pada akhirnya kan berhasil ya. Iya. Tentu dengan bukti ini artinya kecemasan ternyata tidak rasional dan tidak punya dasar kan, tidak masuk akal kan, seperti itu. Ketika itu memang tidak punya dasar dan tidak masuk akal, bukankah hal ini perlu diapresiasi? Perilaku barusan itu perlu diapresiasi, dan juga tindakan untuk antisipasi ini juga perlu untuk ditingkatkan belajarnya, bukan kecemasannya yang ditingkatkan, tapi belajarnya untuk mengantisipasi, untuk belajar lebih banyak. Bukankah itu perlu ditingkatkan? Iya sih. Walaupun kita perlu memisahkan antara usaha real dengan kecemasan yang menempel pada usaha itu. Kita kan tidak membicarakan ketika kamu semakin berusaha, tentunya kamu perlu semakin meningkatkan kecemasan itu. Iya. Kan gitu kan. Gitu. Kalau misalkan kita membicarakan kecemasan yang meningkat beriringan dengan usaha yang dilakukan, itu perlu kita bicarakan terpisah mengenai apa yang menyebabkan kecemasan itu meningkat ketika pada akhirnya kamu melakukan usaha yang secara fakta bahwa usaha yang meningkat itu pada akhirnya menimbulkan hasil yang positif kan? Iya, betul ya. Itu. Dan kecemasan itu ketika kita membicarakan kecemasan secara terpisah dari usaha tadi, ada nggak tindakan yang dilakukan untuk mereduksi, untuk mengurangi kecemasan ini? Ya biasanya sih saya berhenti dulu sejenak dari belajar, terus saya cari nonton lah di YouTube yang refreshing gitu dok, yang bikin happy lah, bikin ketawa gitu. Berkurang itu kecemasannya. Kecemasannya berkurang ya, dengan mengalihkan tekanan ke hal lain yang tidak menyebabkan masalah dan kecemasannya berkurang. Ya, betul. Itu bisa dilakukan lagi nanti suatu saat kalau kecemasannya muncul kan. Iya, bisa. Gitu. Jadi yang pertama kamu bisa paham bahwa kecemasan dan usaha adalah hal yang berbeda. Ketika kecemasan dan usaha adalah hal yang berbeda, kecemasan sendiri diisolasi dan diselesaikan dengan cara melakukan tindakan lain untuk mereduksi kecemasan itu. Iya. Sebenarnya kamu sudah cukup bagus nih ya dalam mengatasi masalahmu. Ya kan? Iya. Perlu mengapresiasi diri sendiri dong. Akhirnya. Betul. Dan itu bisa ditingkatkan lagi kalau kecemasannya muncul. Dan sudah berlangsung lama kan ini? Iya. Ketika sudah berlangsung lama dan hasilnya ya bagaimana hasilnya dengan tindakan seperti ini? Ya dengan seperti ini sih memang nilai saya sih ya jadi lebih baik lah dibandingkan kalau saya tidak melakukan antisipasi. Jadi dengan perilaku ini akhirnya menjadi lebih bagus dan kecemasannya diisolasi kemudian ditanggulangi dengan cara tadi, kecemasan juga hilang gitu kan. Bukankah dengan cara ini kamu bisa berbangga kepada diri sendiri? Iya, bisa ya. Dan pada akhirnya kita juga bisa sama-sama yakin bahwa ke depan kamu bisa lebih bagus kan dari ini. Karena sudah terbukti kan ke belakang kamu sudah bisa melewati ini semua. Iya.